Selamat pagi dan shalom, damai di hati. Senang kita berjumpa lagi dalam pelayanan Nazaret Bersabda. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah ingin untuk membiarkan dan meninggalkan kita. Oleh kasih dan kemurahan-Nya, kita masih diberi nafas kehidupan serta mendapatkan juga ruang dan waktu untuk berkarya, beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita beraktivitas, sejenak kita menghampiri hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, memohon penyertaan dan pemberkatan-Nya bagi kita dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Kita mendengarkan sabda-Nya untuk menjadi dasar hidup kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum firman Tuhan kita baca, untuk kita renungi, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, atas nafas kehidupan, ruang dan waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk melanjutkan hidup dan menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di sepanjang hari ini. Sebelum itu kami lakukan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami merendahkan diri, memohon pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya membantu kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak-Mu melalui firman-Mu untuk menjadi dasar hidup kami, menjadi pedoman dan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ini kami yang telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memilih pembacaan firman Tuhan untuk kita dengar dan untuk kita renungi di sepanjang hari ini dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang berkata begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, membaca ayat-ayat dalam 2 Korintus 8, khususnya ayat 1 sampai 4, kita mendapatkan kesan bahwa
betapa luar biasanya jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, karena kehidupan mereka beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh diaplikasikan. Yang oleh Paulus memberikan kesaksian bahwa mereka sebetulnya dalam kehidupan yang dijalani, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, dengan berbagai-bagai pencobaan yang terjadi. Tetapi niat dan hasrat mereka, atau mereka punya beban moral untuk mau melakukan pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat yang lain, khususnya mereka yang ada di Yerusalem, yang sedang menderita, yang sedang kesusahan, yang sedang mengalami kelaparan karena ada musim kemarau yang panjang. Malah mereka yang meminta, bahkan yang mendesak kepada rasul-rasul supaya mereka juga diberikan waktu dan kesempatan atau diberikan bagian untuk secara langsung mengambil bagian di dalam menopang atau membantu melalui pelayanan kasih kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang kesusahan, yang sedang kelaparan. Padahal jika kita berpikir bahwa mereka juga menderita, mereka juga kesulitan, mereka juga ada dalam keadaan yang sangat miskin. Tetapi karena jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat yang suka belajar firman, yang suka berdoa, yang suka membangun persekutuan, sehingga dari apa yang mereka lakukan setiap hari, mereka dibukakan hati dan pikiran mereka oleh Roh Kudus, sehingga mereka walaupun susah, mereka berusaha untuk mengaplikasikan iman mereka kepada Tuhan atau ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan dengan mengambil bagian dalam hal pelayanan kasih, membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang kesusahan. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mendorong mereka, untuk memotivasi mereka, supaya mereka yang kaya dalam iman atau kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih mereka terhadap rasul-rasul, maka dibandingkan dengan kondisi jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dengan jemaat yang ada di Korintus, maka Paulus mendorong dan juga mendesak mereka supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan atau untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami penderitaan. Memang Paulus bilang, tahun lalu mereka sudah merencanakan dan sudah mulai mengusahakan itu. Tetapi Paulus bilang, untuk saat sekarang ini atau pada waktu itu, supaya itu dilakukan lebih bersungguh-sungguh lagi, itu dituntaskan, itu diselesaikan. Masa jemaat yang ada di Makedonia, mereka susah, mereka miskin, mereka juga berkekurangan, tetapi dengan sukarela, karena kasih karunia Allah, mereka mau membagi, mereka mau melaksanakan pelayanan kasih dengan membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, mengumpulkan sesuatu, termasuk di dalamnya uang, supaya dapat dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada di
Yerusalem membantu dalam kesulitan dan kesusahan, bahkan supaya boleh membiayai kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena kemarau yang panjang menyebabkan mereka juga kelaparan atau kesulitan untuk makan, untuk minum, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dengan kita, jemaat yang ada, khususnya jemaat yang ada di Nazaret Matani ini? Mari kita mengambil teladan yang baik, seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka miskin, mereka susah, mereka ada dalam berbagai penderitaan, tetapi dikatakan mereka bersukacita, bahkan sukacita mereka meluap. Artinya bahwa meskipun dalam keadaan susah, mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi juga mereka tidak menjadi pelit, mereka tidak koncudu untuk membagi kasih kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem atau orang-orang kudus yang ada di sana. Malah dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka buat, dari apa yang mereka kumpulkan, justru jauh melampaui dari kemampuan yang ada pada mereka. Kadang-kadang kita terganggu dengan pikiran-pikiran karena kekhawatiran, karena kecemasan, karena ketakutan. Kalau kita kasih, kong apa kita apa dang? Kalau kita kasih persembahan sekian, kong apa kita mau makan? Apa itu tersisa apa kita? Tapi juga mungkin kadang-kadang tersandung dengan pikiran yang tidak percaya lagi dalam hal pengelolaan perbendaharaan gereja. Mungkin ada yang berpikir, orang kasih-kasih, orang cuma aja nikmati sendiri. Atau orang ja kasih dengan penuh sukacita, marnin tahu dorang ja bikin apa itu persembahan-persembahan. Jika kita mau memberi, berilah dengan sukacita, seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jangan beri dengan terpaksa, jangan beri dengan sedih, karena dikatakan juga dalam bagian Alkitab keseluruhan di pasal 8 ayat 1 sampai 15 disaksikan bahwa jika kita memberi dengan sukacita, maka pemberian itu akan diterima. Kalau berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebagaimana disaksikan dalam ayat yang ke-12. Khususnya sebagai warga Gemim, persembahan-persembahan yang kita kumpulkan jelas dalam penggunaannya. Sentralisasi yang kita kumpulkan lewat persembahan di kolom, di Kompel Kabipra, ataupun dalam persekutuan-persekutuan ibadah jemaat lainnya, dalam rangka kita melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ke sinode dengan membiayai pegawai-pegawai gereja atau pekerja-pekerja gereja, para pendeta, guru agama, tetapi juga pekerja-pekerja gereja yang ada di badan pekerja sinode atau badan pekerja majelis sinode dan seterusnya. Tetapi juga di wilayah kita membiayai dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan di wilayah dan di jemaat dalam rangka kita membantu dalam kelancaran pelayanan, membiayai program yang ada, membiayai para pendeta, para pekerja gereja, kostor, pegawai, tapi juga dalam pelayanan-pelayanan diakonia lainnya kepada jemaat, seperti misalnya diakonia sakit, diakonia duka cita, dan bantuan-bantuan lainnya yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan.
seperti bantuan bencana alam, ada kebakaran, dan juga ada bencana-bencana lainnya. Kita pun terpanggil untuk turut membantu di dalam segala keadaan susah dan sulit yang saudara-saudara kita alami. Mari kita melakukan dengan sukacita. Seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan keyakinan bahwa apa yang kita beri dengan hati, apa yang kita berikan berdasarkan iman dalam kemurnian hati, itu tidak menjadi sia-sia. Sekecil apapun itu, kita siapkan untuk kita serahkan sebagai tanda kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita yakin dan percaya itu berkenan kepada Tuhan. Karena itu marilah kita mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan dan tindakan-tindakan nyata kita, membantu dalam segala kekurangan orang-orang lain, terlebih kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan syukur kami angkat naik kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami boleh mendengarkan sabdamu, kami boleh merenunginya, dan kami merasa diberkati dengan kebenaran firman-Mu ini. Maka tolonglah kami supaya kami tidak saja menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Peliharalah kiranya kehidupan kami dalam cinta kasih sayang-Mu yang besar, biar kami selalu dapat merasakan ada kenyamanan, ada keteduhan, ada kedamaian, tapi juga sukacita di dalam kami melangkah maju di dalam kehidupan yang Engkau izinkan kami jalani di sepanjang hari ini. Berdoa kiranya mereka yang dalam pergumulan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, tapi juga yang ada di tempat-tempat perawatan lainnya, berkasih karunialah kiranya Engkau kepada mereka, dan rahmatilah mereka dengan kesembuhan, dengan pemulihan sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Yang berduka cita diberi penghiburan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru, yang sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan dikuatkan dan dihiburkan Tuhan di dalam keadaan hidup yang mereka jalani. Mendoakan orang tua kami, anak-anak kami, sanak keluarga, teman-teman, sobat kenalan dan handai tolan, dimanapun saja mereka pergi dan berada dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Senang atau susah, sehat atau sakit, berkelimpahan ataupun berkekurangan. Biarlah Tuhan akan tetap menolong, menyertai dan memberkati mereka. Engkau pun kiranya yang akan menambah-nambahkan hikmat kepada pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau panggil untuk melayani di ladang pelayanan melalui jemaat-jemaat yang ada. Tuhan berkatilah kiranya, termasuk yang ada di jemaat Nazaret Matani wilayah Tomohon 1. Bersama-sama dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada, Tuhan memberkati, kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu akan terus menyertai, akan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja-Mu di dunia ini,
termasuk di Gereja Masih Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat. Hikmat-Mu kiranya bertambah-tambah untuk menolong supaya para pemimpin dalam gereja yang Engkau telah panggil melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dan kepemimpinan, sehingga semua yang dilakukan berdasarkan apa yang Engkau kehendaki. Pemimpin-pemimpin di bangsa kami diberkati oleh Tuhan, termasuk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di kota Tomohon ini. Diberkatilah wali kota, wakil wali kota, semua jajaran pemerintahan yang ada di kota Tomohon bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Di dalamnya juga ada pemerintah yang ada di Kelurahan Matani Raya ini, Matani 1, 2, dan 3, Kecamatan Tomohon Tengah. Kasih karunia-Mu menyertai, semangat sukacita melaksanakan tugas tanggung jawab semakin bertambah-tambah dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Seluruh warga masyarakat juga diberkati oleh Tuhan, warga jemaat diberkati oleh Tuhan, biar semua saling bergandengan tangan, sehati sepikir, seia sekata di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hanya kepadamu lah kami berharap, hanya kepadamu lah kami meminta. Maka kiranya yang terjadi atas seluruh kehidupan kami adalah kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami kepadamu. Dengarlah kiranya kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah melalui program Nazaret Bersabda pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, shalom, damai di hati.